Coba luangkan waktu sebentar, taruh dulu kesibukan kalian, dan bayangkan skenario ini. Saat ini, tiba-tiba kita di PHK. Pertanyaan simpel tapi jujur. Kalau itu terjadi sekarang juga, apa kita udah benar-benar siap? Atau kita bakal langsung panik karena tabungan cuma bertahan buat 1 atau 2 bulan ke depan? Kita harus realistis. Dunia sekarang lagi nggak baik-baik saja. Kelihatannya jauh ya, konflik geopolitik antara Amerika dan Iran di seberang sana, tapi efek dominannya itu nyata, sampai ke dompet kita masing-masing. Ketegangan global bikin nilai mata uang dolar terus meroket, rantai pasok terganggu, dan ujung-ujungnya semua barang harga di sekitar kita ikutan naik. Biaya operasional perusahaan pasti membengkak. Di situasi makroekonomi yang gak menentu kayak gini, manajemen perusahaan pasti mau gak mau itu pasti ambil langkah penyelamatan. Dan langkah paling cepat serta paling logis bagi mereka bertahan hidup ya efisiensi. Sayangnya efisiensi itu seringkali berarti PHK karyawan. Kita nggak bisa cuma berharap keajaiban atau sekedar mengandalkan loyalitas. Karena saat krisis melanda, angka di laporan keuangan seringkali berbicara lebih keras daripada masa bakti kita. Jujur ya, ini adalah sebuah peringatan keras banget buat kita. Terutama buat kita yang menyandang status sebagai suami dan ayah. Tanggung jawab yang kita pegang itu nggak main-main. Ada anak yang butuh biaya sekolah, ada istri yang harus muter otak setiap hari karena harga sembako makin gak ngotak. Dan ada masa depan keluarga yang taruhannya ada di pundak kita. Dalam kerasnya hidup ini, kalau kita masih punya kebiasaan yang gak efisien, itu adalah sebuah kemewahan yang salah tempat. Kebiasaan cuma scroll media sosial berjam-jam tanpa arah, duduk melamun mengatasi nasib, atau bermalas-malasan nunggu jam pulang kerja. Itu adalah penyakit mental yang harus pelan-pelan kita buang. Kita sering alasan bahwa itu kegiatan untuk melepas stres. Padahal sebenarnya kita sedang membuang aset paling berharga yang kita punya secara gratis saat ini, yaitu waktu. Daripada kita habiskan energi buat mencemaskan hal-hal eksternal di luar kendali, kayak perang, inflasi. Kenapa enggak sih kita alihkan fokus itu ke dalam diri sendiri? Gunakan waktu luang yang ada buat belajar hal-hal yang baru. Mulai saja kita dari hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi bisa langsung mendongkrak produktivitas, nilai tawar kita di dalam dunia kerja atau bisnis. Contoh paling sederhana, belajar mengetik 10 jari tanpa melihat keyboard. Banyak orang yang meremehkan ini, padahal kalau kalian bisa ngetik yang cepat dan akurat, kerjaan administratif biasanya selesai 3 jam itu bisa baru 1 jam saja loh. Sisa waktunya bisa dipakai buat memikirkan strategi lain. Atau coba conversation bahasa Inggris, kita pelajari itu. Di era remote work sekarang, kalau kalian bisa komunikasi pakai bahasa Inggris dengan lancar, pasar kalian bukan cuma perusahaan lokal dan Indonesia lagi, tapi kalian bisa kerja buat perusahaan atau kalian di luar negeri yang bayarnya pakai dolar. Atau contoh lain, mulai belajar bikin konten dan membangun personal branding. Mirip dengan yang aku lakukan sekarang ini. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, atau mendokumentasikan proses belajar ke media sosial. Ini bukan cuma soal pengen viral ya, tapi soal membuka peluang baru, membangun jaringan, menciptakan aset digital yang bisa menghasilkan di kemudian hari. Kalian harus paham ya satu prinsip ini. Kalau kita punya investasi aset fisik seperti saham, properti atau barang mewah, nilainya itu bisa fluktuasi atau bahkan turun drastis saat terjadi resesi ekonomi. Tapi kalau kalian investasi leher ke atas alias skill pada diri sendiri, investasi itu nggak bakal pernah ada ruginya.
keahlian yang nempel di kepala atau di tangan kita itu nggak bakal bisa disita oleh siapapun. Nggak bakal hilang walaupun tempat kerja kita itu bangkrut dan nggak bakal terpengaruh oleh inflasi. Badai krisis global itu nggak bisa kita hentikan. Tapi orang yang punya banyak keahlian dan adaptif selalu punya cara sendiri untuk bertahan hidup dan menemukan jalan keluar. Jadi, ayo mulai hari ini kita stop dulu kebiasaan scroll yang nggak ada ujungnya. Letakkan handphonemu kalau cuma untuk nonton film. Buka laptop, ayo cari tutorial dan mulai upgrade skill kalian sekarang juga. Masa depan keluarga kita itu sangat berharga loh. Jangan sampai kita buang demi kemalasan sesaat. Krisis itu memang menakutkan, tapi ketidaksiapan kita itu jauh lebih bahaya. Di akun ini aku bakal sering sharing tentang gimana cara kita sebagai profesional dan kepala keluarga buat terus tumbuh, bangun bisnis, dan upgrade skill di tengah kondisi dunia yang lagi nggak menentu. Jadi kalau kamu ngerasa obrolan kayak gini bermanfaat, langsung aja klik subscribe sekarang juga. Biar kita sama-sama belajar dan navigasi krisis ini bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.